Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Al-ayah sadaqallahul azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qawfin ila qawfin min waladi Adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila musannifi wa muallifi hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi qaddasallahu sirrahuma wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Hadratil kiram, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para hujjaj wal hujajah, para asatidz wal ustadzat, para muallim wal muallimat, para pengurus, baik pengurus masjid maupun pengurus masjid, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Eko Sunardi beserta seluruh staf dan jajarannya. Mudah-mudahan semuanya, para pengurus, para donatur, para jamaah beserta keluarga kita masing-masing, insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlimpah curah kepada kita sekalian rahmat dan maghfirah serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa kita berada di dalam keistiqomahan dan keikhlasan apapun ibadah yang kita laksanakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana Bapak dan Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Yang penting sehat, lahir batin cager bager ya. Sebab kalau kurang sehat terasa ibadah kurang nyaman,
mau jangankan untuk sholat dan berjamaah, untuk makan saja yang begitu nikmat gitu ya, makan, minum, tidur kan kurang nikmat gitu ya. Tapi kalau terasa badan sehat, lahir batin cager bager, insya Allah terasa nikmat fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu saya subhanallah kedatangan Al-Mukarram wal Muhtaram, sahabat saya dan juga guru saya Al-Mukarram Ustadz Nur Rahman. Beliau menyampaikan maksud dari Bapak hadirin jamaah sekalian untuk mengisi kajian taklim membacakan kitab Turas, yakni Sulamut Taufik, yang subhanallah Sulamut Taufik ini walaupun di seluruh pesantren di Indonesia insya Allah dibacakan ini kitab, dan ini adalah awal dari santri mengkaji kitab, namun bagi saya sungguh ini terasa berat, karena walaupun ini kitabnya kecil, terdiri dari 37 bab atau fasal. Ini setiap bab itu subhanallah terasa setiap melangkah ke bab berikutnya terasa menggetarkan jiwa. Kenapa? Karena di dalam kitab yang tipis ini, Syekh yang dikarang oleh Syekh Muhammad Husain bin Thohir Ba'alawi, kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu terkandung mutiara-mutiara yang sangat luar biasa antara tauhid, fikih, dan tasawuf. Ini berpadu di dalam kitab ini. Di sini ada 37 bab, yang 3-nya itu tentang sifat-sifat wajib di Allah dan di Rasul. Kemudian tentang bagaimana konsekuensi seorang muslim dengan kemuslimannya, juga dibahas tentang sedikit masalah kemurtadan. Itu mengandung pemahaman atau materi tentang tauhid. Kemudian dari sisi fikihnya ada taharah, ada membatalkan wudhu itu sendiri, kemudian sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang terdiri dari 23 bab. Yang 11-nya, itulah bab tasawuf. Bagaimana menjaga lisan, bagaimana menjaga mata, bagaimana menjaga perut, utamanya adalah bagaimana menjaga qalbu kita, sehingga sedikit banyaknya seluruh kaum muslimin wal muslimat diarahkan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasul menyatakan la yanamu aini wa la tanamu qalbi. Ini kelebihan yang sangat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping keistimewaan secara fisik yang ada 10 macam itu, namun yang paling istimewa apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tanamu aini wala yanamu qalbi, bahwa mataku senantiasa terpejam ketika aku sedang istirahat, tapi qalbuku tidak pernah terpejam, senantiasa being connected to Allah, senantiasa usul kepada Allah, senantiasa terhubung selamanya kepada Allah, walaupun Rasulullah sedang tidur. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyamau, selanjutnya apa? Wa ala junubihim. Subhanallah.
Orang-orang yang berzikir ketika keadaan berdiri, itu mah sudah paham kita semuanya ya. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan nyetir, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan memasak, ibu-ibu bisa aja pakai zikir, betul? Entah zikir kepada dengan lafaz-lafaz tertentu, atau lafaz-lafaz membaca Al-Quran, atau membaca salawat, betul Bu ya? Nah, berdiri kita sudah paham bahwa dalam keadaan berdiri bisa berzikir kepada Allah. Kemudian dalam keadaan duduk, nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ahli zikir semuanya nih ya, auranya terasa ini. Dalam keadaan duduk, subhanallah, dari mulai awal kalau tidak melaksanakan sholat itu bibir kita senantiasa basah dengan lafaz-lafaz Allah. Kemudian bagaimana pengertian wa'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan tidur. Apakah memang dalam keadaan tidur itu seseorang bisa zikir? Bagaimana pengertiannya? Berdasarkan hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku terpejam saat aku sedang istirahat, dan qalbuku tidak pernah tertidur walaupun sesaat. Dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tertidur, Rasulullah SAW senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah, being connected to Allah. Wa ala junubihim ini subhanallah, ternyata bukan hanya atur nuhun. Qalbu yang senantiasa hidup ini bukan hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, tapi seluruh Rasul, seluruh Nabi, yang Rasul itu berjumlah 313, dan Nabi secara keseluruhan ada 124.000, itu semuanya memiliki qalbu yang sama. Qalbu yang senantiasa berzikir kepada Allah walaupun sedang tidur. Ternyata subhanallah, keistimewaan ini dimiliki pula oleh seseorang yang memang khususiyah dan menempati posisi yang istimewa di hadapan Allah. Siapa itu? Al-anbiya wal auliya, para nabi secara keseluruhan 124.000 yang barusan disebutkan, juga para wali. Bagaimana mengetahuinya seseorang berzikir ketika sedang tidur? Saya punya guru, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian. Mungkin tidak asing lagi ya. Ketika suatu saat saya alhamdulillah pernah berkhidmah kepada guru kami, guru saya, yakni Tuan Guru Datuk Muhammad Zuki, Kedah, Malaysia. Mungkin sekitar 8 bulan lah saya di sana ya. Dulu beliau sering bercerita tuh sama saya, ketika dulu bujangan katanya, saya mondok di pesantren Tasikmalaya selama 6 tahun. Ketika saat saya menjelang kepulangan ke Malaysia, saya dipanggil oleh Tuan Guru Sepuh. Zuki, sini katanya. Saat itu dipanggil itu sekitar 8:30, dan saya tahu persis katanya Tuan Guru kita katanya, karena saya dan Tuan Guru Zuki memiliki guru besar yang sama gitu ya, di Tasikmalaya. Tuan Guru Zuki mengetahui bahwa guru kami itu jadwal istirahatnya pukul 9. Beliau dipanggil 8:30, ngobrol tentang kehidupan keagamaan di Indonesia dan Malaysia. Tuan Guru Zuki hanya mendengarkan saja betapa takzimnya beliau kepada gurunya. Kemudian pas menjelang jam menunjukkan pukul 9, itu sudah terasa aura, ya mohon izin apa bahasa halusnya gitu ya, ngantuk ya, karena a'radul basyariyah ya, sifat-sifat kemanusiaan, jangankan seorang wali,
nabi sekalipun tetap memiliki sifat rasa ngantuk gitu ya, sebagai respon tubuh untuk segera istirahat gitu ya. Nah, ketika pukul 9 sedang ngobrol itu tiba-tiba suasana menjadi hening, truk gitu ya. Walaupun kebiasaan beliau menunduk, tapi ini dalam keadaan ngobrol kemudian menunduk gitu ya. Dan setelah menunggu sekitar 10 menit, setelah meyakinkan bahwa gurunya adalah sedang tertidur, Tuan Guru Zuki hendak beranjak mau pulang ke asrama. Baru juga mau beranjak gitu ya. Tiba-tiba suasana semakin hening. Terasa yang kedengaran itu tek tek tek, dikiranya jam. Ternyata ini mah lain, bukan jam, karena jam itu di sebelah kanannya gitu ya. Jadi di depannya. Ternyata yang terdengar oleh Guru Zuki itu suara jantung. Tak 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 tak, dan di sela-sela suara detak jantung tersebut terdengar suara yang saya tahu persis suara siapa itu. Bagaimana bunyinya? Allah, 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 subhanallah. Kata Tuan Guru Zuki, sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang saya pelajari, katanya hadis dari Imam Bukhari yang paling berkesan. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Kangjeng Nabi ternyata terjadi pula pada guru kami. Subhanallah. Jadi kalau seorang nabi dan seorang wali itu memiliki keistimewaan tersendiri, matanya, kolbunya itu matanya senantiasa tidur ketika sedang istirahat, dan kolbunya senantiasa hidup berzikir kepada Allah. Subhanallah. Di sini ada yang bisa berzikir dalam keadaan tidur. Oh, tawadhu semua ini ya. Kalau saya mah Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau sedang jangankan dalam keadaan tidur, dalam keadaan zikir aja saya bisa tidur. Sebaliknya kalau saya mah gitu ya, wah, maklum masih santri borokokok gitu ya. Nanti suatu saat Bapak dan Ibu merasa ketika sedang tidur, saya, ibu-ibu, bapak-bapak merasa berzikir kepada Allah, insya Allah itu sudah berada di dalam maqam waliullah, insya Allah. Bapak hadirin jamaah sekalian, bahwa apa yang tertera di dalam kitab Sulamut Taufik ini, yang subhanallah itu diperkirakan hidup kitab ini sudah ada ketika Syekh Husain Muhammad bin Thahir Ba'alawi itu masih hidup, berarti perkiraan sekitar 700 tahun yang lalu. Namun kitab Marqatus Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulamut Taufik ini yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu hidupnya sekitar 210 tahun yang lalu. Jadi kitab yang saya bawa ini itu adalah buah karya dari ulama kebangsaan Indonesia, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani yang hidupnya sekitar 210 tahun yang lalu. Perkiraan berarti kitab ini sekitar 200 tahun yang lalu lah ya. Kalau seandainya 10 tahun sebelum meninggal Syekh Nawawi, itu beliau sudah menulis kitab ini. Walaupun kitab aslinya yaitu Sulamut Taufik itu ada sejak 700 tahun yang lalu. Dan di Indonesia, mohon maaf, ini kadang agak tersilap ya antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu lahir di Tanara, Banten, Jawa Barat. Banten sekarang Banten tersendiri ya. Banten yang alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, beliau karena saking hausnya keilmuan, dalam usia 15 tahun beliau sudah mondok di Makkah Al-Mukarramah. Beliau sempat pulang saat terjadi insiden
bukan pemberontakan ya, perjuangan rakyat Banten melawan penjajah Belanda, karena tidak memungkinkan untuk bertahan dan mengembangkan keilmuannya, akhirnya Syekh Nawawi kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah sampai meninggalnya beliau di sana. Kebayang Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, usia beliau 85 tahun. Selama 85 tahun ini, katakanlah pesantren di mulai pesantren di Makkah usia 15 tahun, berarti 70 tahun berada di Makkah Al-Mukarramah sampai beliau meninggal. Dan meninggalnya beliau membawa keharuman bagi bangsa Indonesia, karena salah satu dari gelar yang diberikan ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah pada saat itu adalah Sayyid Ulamaul Hijaz, pemimpin para ulama tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu apa? Tanah Saudi Arabia. Sampai kitab karangan beliau itu mencapai 115 kitab. Salah satunya ini, Marqatus Su'udi Tasdiq fi Syarhi Sulamut Taufiq. Ya, alhamdulillah, walaupun ini 200 tahun atau 700 tahun yang lalu buah karya para ulama ini ada, namun kita yang hidup di zaman 2025 masih bisa menikmati karya beliau. Nah, maka mohon izin, dalam setiap pengajian kitab itu biasanya dibacakan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ulama yang mengarang kitab tersebut. Misalkan ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Thahir bin Husain Ba'alawi, kemudian disyarhi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, maka disebutlah dua ulama tersebut. Bedanya, kalau kitab matan maka waqalal musannifu, berkata pengarang kitab ini. Kalau yang mensyarahinya adalah waqala al-muallifu, gitu ya. Yang kedua, Syekh atau Imam Nawawi Imam Nawawi Ad-Damsyiki. Syekh Imam Nawawi Ad-Damsyiki ini merupakan salah satu dari ulama Syafi'iyah yang terbesar. Selain Imam Ar-Rafi'i, juga Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi namanya adalah Syekh Muhammad, namun karena beliau lahir di Nawa, di Nawa Damaskus, maka dinisbahkanlah bahwa nama beliau ada Syekh Muhammad An-Nawawi. Maksudnya Syekh Muhammad yang kelahiran kota Nawa. Kalau Syekh Nawawi itu tafa'ulan dan tabarukan kepada Imam Nawawi, gitu ya. Demikian pula ada beberapa ulama yang kadang tersilap cara menyebutkannya. Yang satu Syekh Ahmad Khatib Syambas, Kalimantan, gitu ya. Kemudian yang kedua siapa lagi? Sama namanya tapi beda kelahiran, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini perbedaan usia beliau, walaupun sama-sama Imam Masjidil Haram ketika saat itu, namun perbedaannya adalah 60 tahun. Kalau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera, sempat pulang ke Indonesia sampai meninggal di Indonesia. Kalau Syekh Ahmad Khatib Syambas, Kalimantan, sampai beliau meninggal di Jabal Gubesh, Makkah Al-Mukarramah. Tidak sempat untuk pulang ke Indonesia karena betapa rindu dan cintanya kepada tanah Makkah Al-Mukarramah. Demikian juga atmosfer keilmuan saat itu, memang Makkah Al-Mukarramah di samping Mesir itu menjadi pusat keilmuan bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kemudian ada lagi yang sering terlupa namanya, gitu. Siapa itu namanya? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Nasuihul Ibad. Nah, ini sering tersilap dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Perbedaannya adalah kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama ahli tasawuf, sedangkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah ulama ahli fikih. Subhanallah, ya. Ini sekedar perbedaan dan sekedar sedikit meluruskan
antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi sama apa beda tadi? Beda. Kalau Syekh Nawawi dari mana? Banten. Kalau Imam Nawawi Damaskus gitu ya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa Al-Mukarram Ustadz Nur Rahman menyodorkan kepada saya untuk membacakan kitab. Terus terang saya merasa sampai detik ini saya merasa berat untuk menyampaikannya, walaupun ini sudah saya kaji ketika tahun berapa ya, 1995, dan pernah dibacakan sampai khatam di Masjid Jami Taman Cilengsi setiap pekan malam Sabtu antara maghrib dan isya, dan sampai saat ini pun dibacakan oleh istri saya ketika berceramah bareng, duet bersama antara saya dan istri dalam kajian Majelis Duha Cilengsi. Saya mohon izin membaca kitab Al-Hikam, sementara istri saya membaca Sulamut Taufiq gitu ya. Kenapa saya selalu bareng-bareng? Dulu pun pesantren bareng, beliau adalah adik kelas saya, bahkan mertua saya pun lulusan pondok pesantren Al-Falah Cicalengka. Kerja sama, maksudnya istri saya ke sekolah, saya pun ke sekolah. Istri saya di pesantren Darul Muqarrabin, ikut ke pesantren Darul Muqarrabin. Ke ceramah sama ikut gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini senantiasa ditakdirkan untuk selalu bersama-sama dengan istri. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau dalam 2 pertemuan saya membacakan Sulamut Taufiq yang 37 bab tersebut, itu rasanya kurang terwakili, karena ketika saya membacakan kitab Sulamut Taufiq di Masjid Jami Taman Cilengsi pun, itu kitab yang setipis ini khatamnya 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Dulu saya membacakan kitab Tafsir Yasin, kemudian membaca Sulamut Taufiq, dan sekarang pernah juga membaca Sirul Asrar dulu, tapi sempat terhenti karena dibacakan Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad tidak sempat khatam. Itu ada yang meminta untuk pembacaan Sirul Asrar yang walaupun 24 bab susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu sampai sekarang baru mencapai 8 bab. Itu pun sudah dibaca 2 tahun. Gitu ya. Jadi mohon maaf dan mohon izin bahwa kajian kitab yang biasa saya asuh itu tidak secara tekstual, tapi kontekstual. Kalau tekstual kan dari bismillah sampai akhir itu dibaca per hurufnya. Tapi kalau saya inti-intinya saja. Atau kebayang bapaknya yang ini 2 halaman 2,5 tahun aja dibaca intinya, maka yang 2 pertemuan ini insya Allah saya bacakan antara intisarinya. Tadi sudah disampaikan bahwa tauhidnya ada 3 bab, kemudian fikihnya ada 13 bab, dan tasawufnya ada 11 bab. Ini subhanallah bahwa Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani menyusun atau mensyarahi kitab Sulamut Taufiq ini merangkum apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa ada 3 keilmuan yang memang hukumnya adalah fardu ain. Apa Bapak perbedaan antara fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu kifayah berasal dari kafa yakfi kifayatun, artinya suatu kefarduan yang sudah dianggap cukup apabila ada seseorang yang melaksanakannya, mewakilinya gitu ya. Berarti contoh seperti halnya sholat jenazah atau mengantarkan ke
pemakaman atau bahkan menguburkannya, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya di wilayah perumahan kita ada yang mewakili, itu seluruh perumahan yang hadir di perumahan ini itu dianggap sudah terwakili oleh orang yang mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang namanya fardu ain, namanya juga fardu, suatu kewajiban. Ainun itu adalah person, setiap orang. Jadi suatu kewajiban yang Allah berikan kepada setiap orang untuk dilaksanakan, tidak untuk diwakili. Mana contohnya? Dalam kaitannya dengan keilmuan di sini, maka ilmu yang termasuk fardu ain hanya ada 3 dan tidak ada yang lain. Mana yang 3 itu? Pertama, ilmu tauhid untuk meluruskan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tata cara beribadah yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf itu untuk mengikhlaskan hati ketika kita melaksanakan suatu peribadahan, baik ibadah mahdhoh maupun ibadah ghair mahdhoh. Senantiasa merasa bahwa qalbu kita diperhatikan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalilnya tentang ilmu fardu ain ini? Di dalam kitab Zubayd ulama mengatakan bahwa hadhihi thalathu fardu ainin fa'rif biha tahsul najata wa'tila. Ketahuilah wahai para ikhwah sekalian bahwa ilmu yang termasuk ilmu fardu ain itu semuanya ada 3. Pertama tadi apa katanya? Ilmu tauhid untuk meluruskan hati akidah kepada Allah. Yang kedua, ilmu fikih untuk meluruskan ibadah kita supaya baik dan benar. Yang ketiga, tasawuf. Untuk apa fungsi tasawuf? Mengikhlaskan hati manakala kita beribadah. Contoh, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, taruhlah saya arah kiblat itu misalkan ya. Allahu Akbar. Saya sedang mempraktekkan ilmu apa itu? Ilmu ini. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ilmu apa yang sedang saya praktekkan? Ilmu fikih, ilmu akhlak. Ilmu apa lagi? Yakin ilmu fikih ini? Ya, yakin. Sebenarnya saya sedang melaksanakan dan mengamalkan ketiga ilmu tersebut. Allahu Akbar itu jelas bahwa al-muftahatahatu bitakbir wal mukhtatamatu bitaslim. Sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu adalah salat, dan salat adalah amaliyah ilmu fikih yang paling utama. Kemudian kalau tanpa dibarengi dengan tauhid, apakah mungkin saya sedang menghadap tembok tetapi kolbu saya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu tidak musyrik? Musyrik tidak? Musyrik. Tapi dimanapun kita berada, walaupun di depan kita ada apa gitu ya, tapi sesungguhnya kolbu kita tidak sedang menghadap yang ada di depan kita, tapi kolbu kita sedang menghadap Allah. Dan kalau seandainya tidak menggunakan ilmu tasawuf, yang kata Nabi akhbiri ma huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut dengan tasawuf itu sebagaimana yang tertera di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan tentang ihsan. Kan ada iman itu tentang tauhid, kemudian Islam itu tentang fikih, kemudian ihsan itu tentang
tasawuf. Apa itu tasawuf? Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Jawab Kangjeng Nabi ketika ditanya oleh Malak Jibril bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa kaum muslimin wal muslimat tidak semuanya memiliki kolbu yang istimewa, kolbu yang memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Maka Rasul pun memberikan pilihan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau belum sanggup berada di makom melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mungkin ini salah satu penyebab tasawuf itu tidak begitu menyebar sebagaimana tauhid dan fikih. Karena mungkin ada kalimat ininya, kalimat yang seolah-olah ekstrim. Bagaimana? Di mana kalimat ekstrimnya? Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Padahal ini siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kalau sekelas para tabiin atau tabiut tabiin mengucapkan seperti itu, wah, dianggapnya super ekstrim. Ini mah Kangjeng Nabi yang mengucapkan, dan Kangjeng Nabi tidak mengucapkan annaka tarahu, bahwa engkau melihat Allah. Sedangkan Kangjeng Nabi menyatakan bahwa ka'annaka saja, seolah-olah engkau melihat Allah, itu dikritisinya luar biasa. Padahal yang mengucapkan adalah Kangjeng Nabi. Nah, beliau orang itu lupa ada pilihan dari Kangjeng Nabi. Seandainya engkau belum sanggup seakan-akan melihat Allah, maka fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Sebenarnya Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, itu kalau sisi bahasa bisa biasa-biasa saja, yang terbiasa dengan keilmuan tasawuf gitu ya. Perbedaannya adalah di dalam kalimat ka'annaka. Beda annahu taroka dengan ka'annaka taroka. Ka'annaka tarohu. Engkau melihat Allah atau seakan-akan engkau melihat. Contoh. Artis, mohon maaf. Misalkan saya karena kenalnya dengan Ustaz Nur Rahman, ya, kenal banget maksudnya. Ya akhi, anta jamilun ka'annaka anjasmara misalnya. Wahai Kang Nur Rahman, kamu itu ganteng sebagaimana anjasmara. Kira-kira sama nggak beliau dengan anjasmara? Tidak, karena apa? Karena adanya. Nah, kalimat seakan-akannya itu betul ya. Luar biasa. Jadi saya menyatakan ka'annaka anjasmara itu seolah-olah, namanya juga seolah-olah ya, seolah-olah kegantengan seperti anjasmara. Berarti bukan anjasmara, karena itu hanya sekedar majazi. Demikian pula yang dimaksud dengan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Malak Jibril menyatakan tentang keihsanan, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ini hadis ini tertera di dalam hadis yang luar biasa terkenal. Syekh atau Imam Nawawi menuliskan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, di dalam hadis yang kedua, dan itu dipelajari oleh seluruh santri-santri di Indonesia. Itu ada kalimat itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari sahabat Abdullah bin Umar. Ketika Malak Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu tentang ihsan. Qala, maka menjawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ihsanu, bahwa yang dimaksud dengan ihsan adalah anta budallaha, engkau
beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, namun kalau seandainya belum sanggup untuk berada di dalam maqam seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah Maha melihat engkau, gitu ya. Jadi di dalam kajian kitab ini insya Allah kita akan mempelajari semua ilmu-ilmu yang fardhu ain, yaitu fikih, tauhid, dan tasawuf. Sebagai tafaulan dan tabarukan, saya mengucapkan dulu awalnya aja saya, awal, kemudian baru ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai mengkaji kitab ini, yakni Sulamut Taufik, artinya tangga menuju keselamatan, seraya menyebut sifatnya Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang memberikan, yang memiliki Allah itu sifat Rahman, yakni penyayang, Maha Penyayang. Dan Ar-Rahimi, sifat yang kedua Allah itu Ar-Rahimi, yang artinya Maha Pengasih. Atau bisa dibalik juga, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sama saja. Kalau di pesantren itu di dunia, kalau yang Ar-Rahman di dunia dan akhirat, kalau Ar-Rahim di akhirat saja. Apa maknanya? Sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas kepada kaum muslimin saja. Apakah makhluk Allah yang lain tidak mendapatkan nikmat, tidak mendapatkan berkah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya dapat. Nah, ini hebatnya sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sifat Rahmannya Allah, kasih sayangnya meliputi seluruh makhluk. Sekalipun itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling menjadi musuh Nabi Muhammad SAW, siapa kira-kira? Setan laknatullah. Tetap setan laknatullah itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya setan diberikan kenikmatan, ditangguhkannya usia sampai yaumul qiyamah. Kemudian Ar-Rahimi, yang memiliki sifat Ar-Rahimi, yaitu kasih sayang di akhirat saja. Maksudnya di akhirat saja apa? Kasih sayang Allah di akhirat saja hanya tertuju pada kaum muslimin wal muslimat. Yang lain bagaimana? Itu mah sabodote, kan dia dalam dunia sudah mendapatkan kenikmatan. Ini mah khusus ya untuk kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu, saya bersaksi, Allah ilaha, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, dan Allah hanya satu-satunya, la syarika lahu, yang tidak ada yang menyamai atau membersamai beliau. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwasannya kangjeng Nabi Muhammad SAW abduhu wa rasuluhu, adalah hambanya dan juga rasulnya, utusannya. Wa ala alihi, dan juga kepada sahabat, juga kepada keluarga kangjeng Nabi, wasahbihi, dan sahabatnya, wattabi'ina, juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Di sini bab pertama menyatakan yajibu ala mukallafin, wajib atas setiap mukallafin, orang yang mukallaf. Beda antara mu'alaf dengan mukallaf. Kalau mu'alaf itu dari luar Islam mendapatkan hidayah, kemudian membaca 2 kalimat syahadat bil lisan, iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa malu bil arkan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Maka itu dinamakan syahadat, dan itu sah menjadi seorang muslim atau muslimah. Itu namanya mu'alaf. Tapi kalau mukallaf itu dari kalangan kaum muslimin, kalangan muslimah, dari mulai kecil gitu ya. Nah, sampai menjelang usia balik. Sudah mencapai balik, itu namanya mukallaf. Baliknya laki-laki dalam hitungan usia 12 tahun paling maksimal gitu ya. Bagaimana kalau usia 10 tahun tapi sudah ihtilam, sudah mimpi basah, ya itu sudah balik namanya. Berbeda dengan perempuan. Perempuan mah sudah mencapai usia 9 tahun itu sudah balik, sudah balighah.
Maka ini yang menjadi asbab Siti Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah ketika berusia 7 tahun. Tapi di serumah dengan beliau dalam artian seluruhnya gitu ya. Serumah dengan beliau ketika berusia 9 tahun. Saat mencapai usia baligh gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di dalam mukalafin ini orang-orang yang apa yang disebut dengan mukalaf? Orang yang menerima tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat Islam dan menjauhi larangannya, itu mukalaf. Kalau misalkan ya saya punya putra, kemudian usianya belum balik lah ya. Putri saya namanya Sidkia, usia kelas 2 SD. Tapi beliau melaksanakan kebaikan, ikut sholat berjamaah, ikut pengajian. Apakah dapat berkah dari Allah? Berkahnya dapat. Tapi berkahnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapa? Untuk orang tuanya, alhamdulillah. Namun juga kalau seandainya putra atau putri saya melakukan kejahatan, misalkan memukul orang, memarahi orang, kemudian minta-minta ke orang, itu kan kesalahan. Maka dosa, tapi dosanya bukan untuk dia, dosanya untuk siapa? Tetap orang tua, ya. Nah, itulah yang namanya orang tua. Cilaka, bagja cilaka, anakna cilaka, orang tua ke bawah-bawah. Itu Sunda. Nah, berhubung ini ada sedikit lagi nih ya. Saya langsung ke permasalahan inti ya. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sebagian, mohon maaf ya, sepertinya sebagian besar kaum muslimin kurang tepat mengartikan dan mengiktikadkan kalimat asyhadu. Kenapa? Asyhadu itu pertama kali diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika, mohon maaf ya, ini menurut penafsiran siapa namanya, Ibnu Abbas, salah satu yang ulama kalangan tabi'in yang meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, salam kehormatan untukmu ya Allah, kesejahteraan dan juga keberkahan hanya milikmu ya Allah. Itu ketika bertemu dengan Allah, spontan Nabi Muhammad mengucapkan. Kalau kita ketemu sama teman, apa yang spontan diucapkan? Assalamualaikum. Kemarin Ustaz Nur Rahman ke rumah saya, nyebutnya assalamualaikum. Itu karena sudah menjadi kebiasaan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu assalamualaikum. Kalau orang Sunda mah agak bukan ya, kumaha damang heula gitu. Assalamualaikum harusnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, salam kehormatan untukmu ya Allah, kesejahteraan dan juga barokah kebaikan hanya milikmu ya Allah. Kemudian Allah pun menjawab salamnya Nabi Muhammad SAW, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Kangjeng Nabi dan keberkahan insyaallah untukmu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak, kata Sunda tidak ambon serangan, mentang-mentang mendapatkan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala dikekewa ke sendiri, tidak. Beliau ingat kepada umatnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau diungkapkan, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan salam dan kesejahteraan kepadaku, tapi salam dan kesejahteraan ini bukan untukku saja, tapi wa alaina assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan salam dan sejahtera darimu ya Allah ini untuk kami semua dan untuk orang-orang yang soleh pada soleh semuanya. Nah, kemudian Rasul menyatakan
Jangan dulu itu. Alaikanya di dalam lafaz assalamu alaika, salam sejahtera untukmu wahai Muhammad. Ini dalam kalimah bahasa Indonesia ada kata ganti satu, kata ganti dua, kata ganti tiga. Kata ganti satu apa? Saya. Kata ganti dua, kamu. Kata ganti tiga, dia atau mereka. Itu sama ya. Nah, assalamu salam sejahtera untukmu. Kira-kira ada nggak orangnya? Ada. Nah, itu artinya berhadap-hadapan tidak? Berhadap-hadapan. Kalimat yang kedua, salam untuk dia. Salam untuk dia. Kira-kira saya sedang mengucapkan berbicara dengan seseorang, kemudian saya menyatakan ke Ustaz Nur Rahman, salam untuk dia. Misalkan Bapak Rifaan, assalamu alaihi, salam untuk dia. Kira-kira Pak Rifaannya ada nggak dalam pembicaraan saya dengan Ustaz Nur Rahman? Tidak ada, ya, karena itu ghaib. Kalau assalamu alaika itu ada tidak? Ada. Berarti Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Isra wal Mi'raj bertemu tidak? Nah, ini kita berlindung atau mengikuti pendapat dari Ibnu Abbas bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya makhluk dan hanya pertama kali itu saja. Untuk itu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lainnya? Tidak pernah bertemu, hanya melihat burhanun mir rabbihi, melihat cahaya, melihat tanda-tanda bahwa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, di dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah untuk kita saat ini maknanya berbeda walaupun lafaznya sama. Lafaznya sih asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu, saya menyaksikan, saya bersaksi. Berarti Nabi Muhammad bersaksi itu, mengucapkan bersaksi itu melihat Allah tidak? Melihat. Tapi kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita melihat Allah tidak? Tidak. Bagaimana itu pengertiannya? Pengertiannya adalah ayat takona. Tegasnya saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menyaksikan, saya bersaksi. Kita melihat Nabi Muhammad tidak? Tidak. Yang sesungguhnya adalah meyakini. Tetap ayat takona, saya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Bagaimana? Seperti halnya di dalam wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Demi kuda perang. Demi kuda perang itu ketika zaman Rasulullah SAW, kuda perang itu kendaraan yang paling canggih. Bagaimana kalau di konteks zaman sekarang 2025 demi kuda perang? Betul tidak? Betul. Kalau lafadznya sih sama, demi wal adiyati dhahwa fal muriyati qadha fal mughirati subha dan lain sebagainya, tapi diartikan atau untuk konteks sekarang demi panser, demi bom-bom rudal, demi tank-tank baja. Nah, gitu ya. Kalau perang zaman sekarang menggunakan kuda, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Ya, sebelum memenangkan pertarungan sudah didor duluan oleh musuh kita, gitu ya. Nah, lafadznya sama walaupun pengertiannya berubah sesuai dengan konteks zaman. Al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azman wal amkan. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Zaman dulu ketika Rasulullah SAW zakat menggunakan gandum. Kalau sekarang zakat boleh menggunakan beras, gitu ya. Apakah sekarang harus menggunakan gandum? Ya, tidak, itu ya. Itu karena di zaman Rasulullah berlimpah gandum dan kurma. Kalau saat ini Indonesia berlimpah beras, maka itu dijadikan kutil balad, makanan pokok penduduk setempat, maka itu yang dijadikan sebagai zakat. Bisa dipahami Bapak Ibu hadirin sekalian? Insyaallah ya.
Berhubung ini hanya sampai isyraq katanya, dan saya hanya menjelaskan tentang syahadat yang saya terima dari guru-guru saya. Mohon maaf, wallahu apa? Oh, boleh, silakan. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa diperjelas pertanyaannya? Oh. Puasa qobla subuh dan salat qobla subuh. Oh, Senin Kemis. Puasa apa? Oh, bulan Muharram. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sholat subuh qobliyahnya itu hanya ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Dan pengertian qobliyah ini ada dua makna. Pertama, sholat subuh maksudnya sholat sunnah sebelum subuh dengan lafaz usolli sunnatas subhi qobliyatan sunnatal lillahi ta'ala. Namun mohon izin saya tidak pernah menggunakan itu karena pertama kali yang saya terima dari guru saya itu adalah sholat sunnah fajar. Keluarga besar saya memang di Ciawi Tasikmalaya, dan ternyata kakek nenek sejaman dengan beliau. Kemudian mertua saya pun sejaman dengan ngaji kepada beliau gitu ya. Nah, saya hanya melaksanakan sholat sunnah fajar dengan niat usolli sunnatal fajri rokataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian mana dalil pengambilannya? Rasulullah SAW menyatakan rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa seseorang yang melaksanakan sunnah fajar itu bermakna sholat sunnah qobliyah, sama saja ya, qobliyah maupun sholat fajar sama saja ya, maka seolah-olah dia mendapatkan seluruh kekayaan dunia dan isinya, ya, dunia dan isinya. Ini mohon maaf ya, ini salah satu anekdot ya. Kalau seandainya ada seorang perjaka bertanya kepada seorang gadis, itu akan kelepak-kelepak gitu. Kenapa? Di dalam hadis katanya dinyatakan man sholatal rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang
melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika fajar, maka seolah-olah dia mendapatkan dunia berikut isinya. Apakah dunia dan isinya termasuk engkau, wahai gadis berikut hatinya? Oh, itu kelopak-kelopak itu. Nah, itu anekdot. Kemudian saum Senin dan Kemis dengan 1 Muharram. Perbedaannya apa? Bagaimana mana yang lebih utama? Subhanallah. Kalau dalam keadaan istiqomah, maka puasa sunnah Senin Kamis itu lebih utama daripada yang lainnya. Kenapa? Karena itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Rasulullah sama sholat Muharram yang kebaikannya seakan-akan berpuasa setahun penuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, puasa yang Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Itu hanya karena ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Kalau seandainya diberikan keutamaan, maka Rasulullah lebih menyatakan keutamaan nabi-nabi yang lainnya. Tapi sesungguhnya itu adalah hanya ketawaduan Rasulullah SAW saja. Untuk kita tetap bahwa yang paling utama adalah puasa Senin Kamis. Sekalipun itu Rasul menyatakan bahwa yang sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Contoh lain, ibu dan bapak yakin nggak redaksi sholawat banyak ya? Ada sholawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang 4 lembar, ada sholawat biasa, ada sholawat nariyah, ada sholawat Jibril yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagi kita Allahumma sholli ala Muhammad, walaupun banyak ulama yang menjazahkan, saya pun pernah dijazahkan, tapi saya kurang serak. Kenapa? Karena tidak ada lafaz sayyidinanya. Bagi saya, mohon maaf ya, kenapa Malak Jibril hanya menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak memakai sayyidina dan juga tidak wa ala alihi washabihi ajmain? Bagi saya itu kurang seret ya. Kenapa? Ketika kita menyebutkan Kangjeng Nabi harus dengan penuh penghormatan. Salah satunya dengan mengucapkan sayyiduna. Dan kata Kangjeng Nabi, iyyakum bisolawatil wusta. Hindari olehmu sekalian solawat wusta. Apa itu solawat wusta? Solawat yang hanya kepada Kangjeng Nabi saja, tidak kepada Nabi, keluarga Kangjeng Nabi dan juga para sahabatnya. Tapi yang mengucapkan itu siapa? Itu ucapan Malak Jibril. Katakanlah, mohon maaf ya, Malak Jibril dengan Nabi Muhammad itu seperti halnya hampir 11-12 katakan ya. Hampir 11-12 karena memang luar biasa ibadah dua-duanya. Tapi bagi kita yang levelnya sangat jauh sekali, maka tidak semestinya mengucapkan sholawat hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi kepada wa alihi wa sahbihi ajmain seluruhnya, dan juga menggunakan sayyiduna. Kemudian, nah, ada seseorang yang bertanya, mohon maaf ya, Abah, sholawat apa yang menurut Abah yang paling istimewa? Karena sholawat itu ada yang sekali mengucapkan pahalanya 600.000 tahun. Subhanallah, sekali mengucapkan sholawat itu 600.000 tahun. Betul, luar biasa ya. Lalu bagaimana dengan pangresa Abah? Mana yang lebih utama? Beliau melirik, kan beliau begini saja gitu, tawajuh saya. Ketika teman saya bertanya seperti itu, pangresa Abah langsung menyatakan, Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Tadi teman saya mengucapkan apa? Sholawat apa yang paling baik menurut pangresa? Jawabannya langsung sholawat yang beliau.
Padahal bisa aja beliau mengucapkan sholawat Bani Hashim atau sholawat Munfarijah atau sholawat Tajul Arifin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi beliau menyatakan langsung dengan contohnya. Berapa kali beliau mengucapkan? 3 kali. Padahal bisa aja langsung beliau menyatakan Bani Hashim dan 3 kali sudah cukup. Udah tawajuh lagi. Tapi pengersahabat tidak menyatakan seperti itu. Itulah salah satu contoh beliau pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Dalam artian ulama yang mencintai umatnya. Beda dengan bos. Kalau bos, itu lapangan bersihin ya, langsung gitu. Anak buahnya yang melaksanakan, dia sendiri ikut terjun ke lapangan tidak? Itu beda pemimpin dengan bos, beda ulama dengan bos gitu ya. Jadi mana yang lebih utama antara satu tarwiyah dengan sholawat puasa Senin Kamis? Insya Allah lebih utama puasa Senin Kamis. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW secara istiqomah tiap pekannya. Demikian ya Ibu, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Atau insya Allah mudah-mudahan tidak puas, biar Ibu ngaji terus. Udah ya, cukup ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya udah deg-degan kalau jawaban-jawaban itu ya. Kenapa? Takut ditanya yang berat-berat. Tapi insya Allah saya punya jawabannya. Ibu ajukan pertanyaan yang berat, seberat-beratnya. Kenapa? Jawabannya paling mudah. Kenapa? Saya tidak tahu gitu. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.